Halo, jumpa lagi bersama dengan Mem Paulina dalam pembelajaran pewarisan sifat. Ngomong-ngomong soal pewarisan sifat, kita dapat melihat ilustrasi berikut. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Anak yang pertama mengikuti ayah yang berambut lurus dan bertelinga bulat, tetapi hidungnya mengikuti ibu, yaitu berhidung mancung. Sementara anak yang kedua mengikuti rambut ibu, yaitu keriting, dan warna mata mengikuti warna mata ayah dan ibu, yaitu biru. Namun pada anak yang pertama, matanya berwarna hitam, tidak mengikuti mata orang tua saudaranya. Sementara pada saudaranya, telinganya tidak mengikuti telinga ayah dan ibunya. Nah, mengapa demikian? Yuk kita mempelajari tentang pewarisan sifat. Pewarisan sifat biasa disebut dengan hereditas. Pewarisan sifat adalah penurunan sifat dari induk atau orang tua ke keturunannya atau anak. Pewarisan sifat meliputi sifat yang tampak dan sifat yang tak tampak. Sifat yang tampak seperti warna kulit, rambut, bentuk wajah, bentuk telinga, bentuk tubuh, warna mata, dan hidung. Sementara sifat tak tampak merupakan bakat, kecerdasan, golongan darah, dan suara. Sifat makhluk hidup diturunkan melalui sel gamet, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Di dalam sel gamet terdapat nukleus atau inti sel yang berfungsi bertanggung jawab dalam menurunkan sifat. Di dalam nukleus terdapat kromosom, yaitu materi genetik yang berupa benang-benang halus atau kromatin yang berfungsi membawa informasi genetik pada keturunannya. Di dalam kromosom inilah terdapat gen, yaitu substansi yang membawa sifat yang terdiri dari senyawa kimia, yang berfungsi sebagai penentu sifat makhluk hidup. Kromosom terbagi menjadi 2, yaitu kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Kromosom tubuh bersifat diploid dan kromosom kelamin bersifat haploid. Kromosom tubuh berfungsi menentukan sifat-sifat tubuh dan gonosom berfungsi menentukan jenis kelamin. Kariotipenya 22AA plus XY atau 22AA plus XX, dan pada gonosom 22A plus X atau 22A plus Y, X untuk wanita dan Y untuk pria. Berikutnya bagian kromosom. Yang pertama adalah sentromer, kemudian lengan kromosom yang berfungsi mudah menyerap warna. Di dalam lengan kromosom terdapat kromonema yang merupakan pita panjang berpilin, yang di dalamnya terdapat kromomer, yang di dalamnya lagi terdapat lobus atau ruang-ruang sebagai tempat DNA. Terdapat telomer yang berfungsi mencegah DNA terurai dan sebagai pembatas kromosom dengan kromosom lainnya agar tidak berikatan, dan terdapat satelit pada beberapa kromosom. Gen. Pada gen terdapat istilah genotip, fenotip, dominan, dan resesif. Genotip merupakan sifat yang tak tampak berasal dari kata gen dan susunan gen-gen di dalam tubuh, sehingga memunculkan sifat fenotip. Fenotip adalah sifat yang tampak yang dapat kita amati secara langsung. Gen disimbolkan dengan huruf dan berpasangan. Dominan berarti kuat dan hurufnya besar. Kemudian resesif lemah dan simbolnya huruf kecil. Di antara keduanya bersifat intermediate. Kemudian yang bertuliskan K besar atau K kecil bersifat homozigot, sementara K besar dan K kecil bersifat heterozigot, setengah kuat dan setengah lemah. Gen terletak di dalam kromosom, tepatnya di lokus di lengan kromosom. Gen terdiri atas DNA dan protein histon yang bersifat basa. Gen memiliki pasangan gen atau alel yang terletak di lokus yang bersesuaian di dalam kromosom homogen. Misalnya K besar, K besar, K besar, K kecil, K kecil, K kecil.
Sifat gen terdapat di sel tubuh dan sel kelamin yang memiliki inti, dapat bermutasi, dapat menduplikasi diri dan tersusun rapi di dalam lokus.